Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Sanber. Kembali lagi bersama saya Fikri Abdillah dalam ngobrol santai berkualitas di Sanber Talk. Tempatnya ngobrol tips and trik seputar skill digital, mulai dari programming, desain, marketing, dan skill digital lainnya. Tentunya bersama para narasumber yang handal di bidangnya. Nah, seperti biasa, sebelum kita ngobrol santai, teman-teman bisa subscribe channel ini, like and share video ini ke teman-teman lainnya yang lagi belajar skill digital tentunya. Supaya kita tambah banyak tahu, tambah banyak ilmu. Tanpa panjang kali lebar, mari kita langsung simak aja materi dari Kang Fikri Haikal yang mau bawain materi mengenai marketing flywheel. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai marketing nih. Oke, seperti apa materinya? Langsung kita simak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai marketing flywheel ya. Untuk yang belum tahu, marketing flywheel itu berbeda ya dengan funnel. Kalau marketing funnel itu kita itu fokus ke bagian paling atas. Nah, kalau marketing flywheel semuanya itu adalah bagian luarnya. Maksudnya bagian luar, maksudnya itu adalah semuanya itu adalah bagian terpenting. Nah, bedanya kalau funnel ya. Nah, ini kita akan membahas tentang problem funnel dulu. Nah, kalau marketing funnel ini ya, sebenarnya marketing funnel ini masih cocok untuk dalam metode marketing ya, terutama dalam digital marketing. Tapi lebih cocok ketika kita itu baru masuk ke dalam dunia marketingnya atau masuk ke dalam dunia bisnis gitu. Nah, tapi ketika kita sudah berjalan gitu ya, berjalan bisnisnya itu sudah beberapa lama sampai beberapa bulan gitu ya. Kalau kita mau memanfaatkan beberapa momentum untuk supaya customer itu bisa loyal kepada kita, kita itu harus menggunakan marketing flywheel gitu. Kenapa? Karena kalau perbedaan dengan marketing funnel ini ya. Nah, kenapa namanya marketing funnel? Karena dia itu semakin lama itu semakin terkikis orang-orang yang interest kepada produk kita gitu misal. Setelah tahap action ini sudah tidak ada lagi gitu. Maksudnya kita itu sudah tidak ada berinteraksi lagi dengan si customer gitu. Nah, berbeda dengan flywheel gitu. Kalau dari flywheel kita kita balikan lagi customer itu menjadi apa ya namanya itu menjadi promotor kita gitu bisa dibilang ya. Kenapa? Seperti tadi saya bilang ya, kalau marketing flywheel tadi semuanya itu adalah bagian awal. Jadi ibaratkan sebuah roda gitu ya, ibaratkan sebuah roda, kita itu memberikan konten di roda ini gitu ya, maka konten tersebut akan tetap berputar di sini gitu, tetap berputar dan nanti itu akan keluar lagi gitu. Jadi, nah gimana sih sebenarnya marketing flywheel ini gitu? Apa perbedaan dengan marketing funnel? Nah, kalau marketing flywheel ini dia tuh lebih ke menggerakkan bisnis gitu. Jadi marketing flywheel ini sedikit sejarahnya ya. Marketing flywheel ini tuh awalnya itu digunakan metodenya itu oleh si Jeff Bezos gitu. Untuk yang belum tahu Jeff Bezos, ya mungkin semuanya tapi sudah tahu ya Jeff Bezos itu tuh dia tuh CEO Amazon, dia foundernya Amazon gitu ya. Dan dia itulah yang mempropori si marketing flywheel ini tadi gitu. Terus tahun 2018 itu baru dikembangkan lagi oleh HubSpot gitu. Nah, jadi marketing flywheel ini secara simpelnya ya, dia itu apa ya namanya itu menggunakan momentum dari si customer experience itu tadi gitu. Nah, dia itu menggunakan momentum customer experience supaya customer itu bisa bisa dibilang itu ikut memasarkan produk kita gitu. Tanpa kita itu memaksa atau tanpa kita itu memerintahkan langsung ke mereka gitu. Walaupun sebenarnya sih kalau kita lihat metode-metode yang sudah kita pelajari, itu kesannya tuh memang mereka itu harus kita tuh harus ikut lah gitu. Kita tuh harus apa namanya harus mengikuti dia lah gitu, mengikuti aplikasi tersebut untuk mempromosikan si aplikasi dia tadi gitu. Nah, bagaimana cara kerja si marketing flywheel ini? Nah, ini ada kutipan sedikit dari HubSpot. With the flywheel, you use the moment of your happy customers to drive referrals and repeat sales. Basically, your business keeps spinning gitu. Nah, jadi kita itu kayak kalau misalkan dalam digital marketing ini saya berikan contohnya, kita itu kan memberikan konten terus ya, terutama di sosial media gitu. Kita itu kan memberikan konten terus atau misalkan kalau di website itu kita memberikan blog gitu ya, artikel blog.
Nah, ketika kita memberikan konten terus gitu ya, kita kan itu maksudnya memberikan informatif gitu. Kita memberikan konten yang informatif, konten yang edukatif gitu kepada si customer gitu, dengan harapan supaya dia itu terus berinteraksi dengan kita. Jadi jangan heran kalau misalkan kita ngelihat akun-akun bisnis atau akun-akun produk yang menjual produk-produk tersebut juga menerapkan atau juga memberikan social content gitu ya, itu supaya mereka itu dengan harapan nggak lepas gitu interaksi dari si customer tersebut, supaya kita itu terus berinteraksi kepada dia, supaya kita itu terus tahu gitu apa yang mereka inginkan gitu. Maka dari itu, begini cara kerjanya. Cara kerjanya itu pertama kita menggunakan metode attract. Nah, attract itu sama seperti kalau di funnel, itu ada di tahap awareness. Jadi kita itu lebih ke, ya sama sih sebenarnya, untuk menarik si pelanggan tersebut supaya tertarik dengan produk kita atau tertarik dengan bisnis kita gitu. Nah, selanjutnya itu di tahap engage. Nah, kalau tahap engage ini itu kalau di funnel itu sudah merangkap dua metode. Sorry, maksudnya itu merangkap dua cara. Jadi kalau di engage itu kita itu sudah termasuk dari tahap si consideration, interest, dan purchase gitu. Tahap closing-nya gitu, tahap pembelian. Nah, sementara kalau tahap delay ini tuh tahap yang membedakan antara funnel dengan flywheel gitu. Nah, kalau tahap delay ini itulah yang akan membantu kita gitu, membantu kita, dan dari tahap delay ini si customer itu bakalan membantu kita untuk mempromosikan produk kita itu tadi. Nah, begini cara kerjanya. Nah, kalau dari tahap target kita ini tadi, kalau tahap awal ini kita itu dituntut untuk dapetin customer sebanyak mungkin lewat strategi konten ataupun artikel blog tentang brand ataupun produk bisnis kita. Nah, contohnya itu ya gunakan strategi, FB Ads gitu ya, konten strategi, organic growth, buffer gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman itu takut gitu ya, ketika kita ini kan kalau kita ini mau masuk ke dalam marketing flywheel gitu, mau menggunakan metode marketing flywheel, itu kan kita tuh harus bisa dibilang itu kontennya itu harus jalan terus supaya nggak putus gitu tali antara konten kita dengan audiens kita gitu. Nah, maka dari itu kita tuh harus menggunakan beberapa tools. Kalau saran saya, seperti maksudnya tuh buffer gitu ya. Buffer, terus pakai eh, beberapa tools lain gitu atau blogging lain. Kalau buffer itu kita bisa pakai konten kalendernya dan nanti itu bakalan otomatis kontennya itu bakalan langsung ke post gitu. Oke. Nah, ini contoh dari tahap track tadi. Nah, ini kalau mungkin yang penggemar digital marketing udah tahu siapa ini ya. Ini adalah Victoria Wong, dia itu salah satunya itu adalah salah satu digital marketer yang dia itu sebenarnya dia itu masuk ke sosial media digital marketer ya. Nah, dia itu sering tuh membangun konten-konten yang attract ini gitu. Ya, ini contohnya nih ya, yang terbaru yang ada hubungannya dengan Maudy Ayunda. Sebenarnya dia sini nggak membahas tentang pernikahannya Maudy Ayunda. Sebenarnya dia sini membahas tentang video Maudy Ayunda yang dia itu storytelling tentang kebiasaan dia setiap pagi membaca buku gitu ya. Jadi di sini jelaskan gimana dia membaca buku dan segala macam ya. Nah, tapi di si Victoria Wong ini dia itu lebih ke membahas tentang track-nya gitu. Dari video Maudy Ayunda itu dia itu lebih ke membahas track yang mana bakal memancing orang-orang gitu. Apa sih hubungan antara video Maudy Ayunda ini dengan eh, bisa dibilang itu marketing funnel itu tadi gitu atau flywheel itu tadi. Bagaimana cara dia men-attract mereka. Nah, di akhir carousel dia gitu ya, di akhir carousel dia itu menawarkan pembelajaran dari dia gitu. Maksudnya itu menawarkan pembelajaran atau mini course lah gitu dari dia. Nah, itu kan salah satu hal yang bisa menarik kita gitu, yang awalnya itu attract ini ya, attract, attract-nya itu dengan konten, lama-lama dia itu ingin meng-engage kita gitu, ingin meng-engage kita supaya kita itu bisa membeli apa ya, bisa bisa membeli atau bisa membelajar lah, bisa belajar dengan dia gitu, bisa bisa ikut belajar atau bisa ikut webinar dia gitu. Nah, ini termasuk dari tahap attract tadi, tahap attract dan ada tahap engage sedikit lah di terakhirnya. Gitu.
Nah, ini masuk ke tahap engage. Nah, kalau tahap engage ini kita ini perlu melakukan, bisa dibilang itu lebih banyak lah, lebih banyak informasi dan konten yang berhubungan dengan audiens gitu, dan bangun hubungan baik dengan audiens. Contohnya tuh kayak memberi diskon. Kalau misalkan kita itu makanya kalau misalkan kita itu jangan heran misalkan itu ada, beberapa website atau beberapa aplikasi gitu ya, misalkan kita itu lewat aplikasi tersebut. Nah, kita itu kan sering dikasih diskon ya, diskon pembelian beberapa gitu ya, atau mereka itu sering kasih kita notif. Nah, itu termasuk juga dari engage, supaya mereka itu, apa ya, bisa terus interaksi lah seperti tadi saya bilang. Nah, berikan free trial itu juga merupakan engage, supaya dengan harapan mereka itu, akhirnya itu bisa meng-guide kita untuk membeli fitur-fitur mereka yang lain. Jadi dengan free trial ini ibarat mereka itu nunjukin, eee, fitur-fitur mereka itu apa aja, terus, apa aja yang mereka tawarkan, gimana pengalamannya ketika, memakai produk mereka gitu. Nah, setelah nanti sudah selesai free trial-nya, kita kan masih mau coba nih. Nah, setelah itu kita baru beli ke mereka. Jadi harapan mereka itu seperti itu gitu. Dengan, harapannya mereka itu membeli, apa ya, membeli fitur mereka gitu. Jadi intinya itu lebih ke lead management atau email marketing. Nah, kalau yang belum tahu tentang email marketing, nanti kita akan bahas selanjutnya ya, tentang email marketing. Jadi kita itu nanti membangun list building lewat email-email yang kita kumpulkan gitu ya. Jadi misalkan kita punya website yang kita kumpulkan, list building dari email-email yang sudah daftar di website kita, nanti kita itu bisa melakukan email marketing ke mereka, melakukan email kembali. Nah, di sinilah ada perbedaan tahap antara marketing flywheel dengan marketing funnel. Nah, kalau tadi dari tahap delay ini ya, misalkan kalau kita flashback ke belakang lagi, marketing funnel itu kan habis tahap action udah selesai. Nah, inilah bedanya kalau di marketing flywheel ini ada namanya tahap delay. Nah, kalau tahap delay ini tuh fokus untuk berikan kenyamanan customer. Jadi ibaratkan tuh customer udah nyaman gitu ya sama kita. Nah, kita ini ibaratkan nyuruh mereka itu udah sini aja gitu, jangan kemana-mana lagi. Jadi ibarat marketing flywheel ini tuh Taman Ria. Taman Ria di mana attract-nya itu kita ngundang mereka ke Taman Ria itu. Nah, engage-nya itu kita tawarkan fitur-fiturnya. Nah, ini ada permainan ini, di sini ada permainan ini, di sini ada permainan ini gitu. Nanti ketika mereka coba gitu ya, mereka coba, kita tawarkan lagi gitu dengan permainan lain. Habis coba yang ini, nggak mau coba yang permainan itu gitu ya. Itu kira-kira kalau dari marketing flywheel inilah gitu. Jadi ini ada contoh-contohnya itu ya. Contohnya itu mungkin buat program seperti undangan untuk ngajak-ngajak orang. Jadi kalau misalkan teman-teman itu tahu Shopee atau Grab atau yang lainnya gitu ya, kenapa mereka itu setelah kita daftar gitu ya, setelah kita register ke aplikasi mereka, mereka itu ingin, ada tuh kan fitur undangan gitu ya. Kalau misalkan kita menyebarkan undangan ke WhatsApp, ke Instagram atau kemana kita itu dapat, voucher gitu, voucher belanjanya, itu termasuk dari tahap delay, supaya kita itu mengajak atau kita itu kan secara nggak langsung mempromosikan, fitur mereka gitu, mempromosikan produk mereka, supaya dilihat orang lain dan supaya orang aware gitu, kalau mereka itu ada dan mereka itu menjual produk ini, gitu. Terus berikan hadiah juga, sama pelanggan-pelanggan yang loyal gitu. Nah, kenapa, ketika kita itu udah beberapa kali gitu ya, beberapa kali membeli di bisnis itu atau membeli di perusahaan itu, kita mendapatkan reward gitu ya, reward misalkan 10 kali pembelian kita itu dapat reward diskon gitu. Itu termasuk dari tahap delay supaya kita itu nyaman kepada mereka. Chatbot dengan FAQ itu termasuk dari tahap delay supaya mereka itu ibaratnya lebih responsif lah kepada kita. Dan kecepatan website itu juga termasuk dari tahap delay. Dan karena itu jatuhnya kan kenyamanan dalam penggunaan, gitu. Nah, ini adalah contohnya tadi yang saya bilang, kalau di Grab, ini salah satu di Grab, kalau mereka itu kan, setelah kita register gitu ya, setelah kita register, mereka itu memberikan kita voucher, memberikan kita kode untuk disebarkan gitu. Dan kita itu kan kalau misalkan dapat kode itu dapat poin kan, dapat poin apalagi kalau misalkan, teman kita yang daftar pakai kode itu menggunakan kode kita, kita kan dapat poin terus kan, kita dapat poin terus, kita dapat diskon terus, jadi nggak perlu dapat ini. Nah, itu termasuk dari tahap delay tadi.
di mana kita itu ikut mempromosikan aplikasi itu, gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh lebih sederhananya lah gitu. Kalau tadi kan cenderung lebih ke digital marketing. Kalau ini cenderung lebih ke marketing yang lebih biasa. Kalau teman-teman masih ingat tahun lalu kalau nggak salah ya, itu ada BTS Meal, di mana itu kan gencar banget yang viral di mana-mana dibahas, BTS dibahas gitu. Nah, itu termasuk dari tampilan itu tadi, di mana si McD itu tadi secara nggak langsung dia tuh dapat promo gratis lewat insight atau lewat apa ya, lewat hype-nya si ARMY itu tadi lah gitu. Karena kalau misalkan teman-teman tahu, ARMY itu kan ngeri banget gitu ya. Maksudnya fans BTS itu kan ngeri banget itulah hype-nya gitu. Jadi apa-apa yang berhubungan dengan BTS, apalagi kalau misalkan mereka mendapatkan sesuatu yang limited gitu. Tentang BTS itu, mereka itu ingin share ke sosial media kalau nih aku dapat gitu. Maka dari itu, kemarin itu kan banyak ya fans BTS atau orang yang dapat BTS meal itu langsung jebarkan ke sosial media kalau dia itu dapat BTS meal gitu. Ini termasuk dari campaign atau misalkan, apa ya, bisa dibilang itu termasuk dari promosi gratis lah, gitu, kita ke McD. Nah, ini makanya McD ini pinter banget gitu, mereka tuh gunakan ini, dan mereka itu gunakan hype si ARMY ini tadi supaya bisa, ngepromosikan si McD ini tadi gitu. Udah McD-nya itu dapat insight, BTS-nya juga juga dapat insight gitu. Karena kan orang balik lagi tuh bahas di mana-mana BTS gitu, bahas di mana BTS, bahas di mana-mana McD lagi, dan akhirnya mereka dapat untung, dapat iklan lagi, dapat endorse lagi. Nah gitu, jadi balik lagi ke mereka gitu. Atau misalkan GoPro, nah kalau GoPro ini mereka gunakan namanya UGC, itu namanya User Generated Content. Jadi kalau GoPro ini kan menjual kamera gitu ya. GoPro ini gampang banget mereka iklannya. Mereka tinggal nyuruh nih orang, ketika orang yang udah beli GoPro, mereka itu nantangin gitu ya. Lebih nantangin nih gimana hasilnya ketika mereka itu apa ya, mereka itu menggunakan GoPro itu tadi gitu. Jadi mereka itu setelah menggunakan si GoPro ini tadi, mereka tuh ngirim ke GoPro-nya, dan nanti GoPro itu milih yang mana jadi favorit mereka gitu. Jadi GoPro ini pinter banget, mereka tuh nggak perlu bikin campaign atau bikin, ya mungkin sesekali bikin ya, tapi kebanyakan mereka tuh menggunakan konten-konten dari orang-orang yang memiliki GoPro itu tadi gitu. Tinggal mereka repost aja gitu. Itu termasuk dari UGC. Nah, itu termasuk dari berbagi di like itu tadi gitu. Mereka tuh ingin nunjukin kalau nih orang ini tuh udah berhasil gitu memakai GoPro. Kalian tuh kapan? Gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh juga kena promosi secara gratis lagi dari kita gitu. Nah, kecepatan file itu bakal meningkat ketika kita tuh nambahkan kekuatan ke area yang terbesar. Jadi kita ngelihat juga momentum, misalkan kita itu lebih banyak insight-nya itu berada di giveaway atau dari UGC tadi. Maka kita tuh harus fokus ke dalam dua metode itu aja, supaya meminimalisir budget dan meminimalisir operasional yang lain gitu. Jadi kita memang di sini harus ada A/B testing. Jadi membuat dua versi testing. Setelah itu kita tuh memilih mana versi mana yang lebih banyak gitu. Ini contoh dari Starbucks ya. Kalau dari Starbucks mungkin yang lain udah tahu, mereka suka memberikan nama-nama kita diplesetin supaya dengan harapan kita itu karena unik gitu ya, nama kita diplesetin, kita itu share lagi di sosmed. Nah, ini adalah salah satu webinar gitu ya. Nah, ini bisa juga diterapkan. Misalkan kita itu merupakan pelanggan loyal, itu kan kadang kita dapat webinar gratis, khusus untuk pelanggan kesekian gitu ya, atau khusus untuk pembelian ini kita dapat webinar gratis. Itu termasuk dari Tabilite. Jadi kita itu ibarat ke customer itu kita terus memberikan mereka informasi, memberikan mereka edukasi, terus berinteraksi ke mereka gitu. Lewat sosial konten, lewat artikel blog, membantu mereka gitu ya. Jadi lebih ke mereka gitu, membantu mereka menjalankan gitu. Nah, kalau udah berfokus ke pengalaman pelanggan, itu kemungkinan besar pelanggan itu bakal menyampaikan pengalaman produk ke calon konsumen yang potensial. Yang pastikan juga nggak ada hal yang bertentangan atau yang membuat strategi marketing value tersebut hancur. Jadi memang kalau marketing value ini tuh punya minusnya. Minusnya itu adalah memang kita terus mengeluarkan budget yang tidak sedikit gitu. Jadi kebanyakan memang kebanyakan pengguna marketing value itu startup tech
startup teknologi atau yang punya dia itu budget besar gitu. Kalau untuk yang budgetnya itu ya masih mau diminimalisir gitu ya, itu mungkin jangan terlalu fokus dulu ke marketing flywheel-nya gitu. Jadi kalau disarankan memang marketing flywheel ini tuh banyak yang menggunakannya untuk perusahaan-perusahaan yang cash flow-nya kenceng gitu. Karena cash flow-nya kenceng, dia tuh bisa gunakan metode-metode yang lain juga gitu. Nah, ini kutipan terakhir dari HubSpot ya. Companies that choose to use the flywheel model over other models have a huge advantage because they are the only ones helping their business grow. Their customer are helping to grow as well. Gitu. Jadi pelanggan itu membantu kita untuk mempromosikan produk kita. Apalagi kalau misalkan pelanggan itu happy, mereka tuh dengan senang hati dengan mempromosikan produk kita. Gitu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja dari saya hari ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia materi mengenai marketing flywheel yang dibawain oleh Kang Fikri Haikal. Nah, buat teman-teman yang lagi terus ningkatin skill digital atau lagi problem dengan coding atau lagi nyari tips and trik seputar desain dan marketing, teman-teman bisa terus pantengin Sunber Talk ini ya. Nah, teman-teman bisa like and share kalau suka dengan video pembahasan kami atau komen kalau teman-teman ada tips lainnya atau juga bisa request di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.